Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Sektor Poultry, Akuntansi Syariah 3D, IAIN Syainurjati Cirebon. Di sini kami akan memberikan sebuah analisis menggunakan metode discounted cash flow pada saham-saham di sektor poultry. Keep on watching. Indonesia, an archipelagic nation blessed with an abundance of natural resources. Seafood became one of its largest exports, cementing its place as Panca Mitra Multi Perdana TBK dengan kode saham PMMP didirikan pada tanggal 8 Agustus 1997 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1997. Kantor pusat Panca Mitra Multi Perdana TBK berlokasi di Jalan Bubutan, nomor 16-22 Kaf A, nomor 1-2 Surabaya, Jawa Timur, 60174 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Panca Mitra Multi Perdana TBK pada tanggal 31 Januari 2022 yaitu PT 3 Makin Jaya sebesar 43%, Susilo Subarjo sebesar 24,65%, Martinus Susilo sebesar 8,5%, dan PT Harapan Bangsa Kita sebesar 8%. Pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner dan pengendali perseroan yaitu Susilo Subarjo. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PMMP bergerak dalam bidang industri pembekuan biota air lainnya. Saat ini, kegiatan usaha utama PMMP adalah bergerak di bidang penjualan produk-produk udang dengan dilengkapi fasilitas produksi atau pabrik dan penyimpanan atau cold storage. Pada tanggal 8 Desember 2020, PMMP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PMMP atau IPO kepada masyarakat sebanyak 353 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham dan dengan harga penawaran Rp336 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020. Widodo Makmur Unggas Tbk atau WMUU didirikan dengan nama PT Pakan Makmur Perkasa pada tanggal 4 Maret 2015 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017. Kantor pusat Widodo Makmur Unggas Tbk berlokasi di Gedung Geraha Widodo Makmur, Jalan Raya Cilangkap, nomor 58, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. 13870 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Widodo Makmur Unggas Tbk pada periode 31 Januari 2022 yaitu Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP dengan persentase kepemilikan 76,50%. Pemilik manfaat atau Ultimate Beneficial Ownership dan pengendali perseroan adalah Tumiana. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan WMUU adalah bergerak dalam bidang peternakan, pembibitan, dan pemotongan ayam, serta perdagangan pakan ternak. Saat ini, kegiatan usaha utama WMUU adalah bergerak di bidang peternakan dan pembibitan ayam induk. Lalu ada anak ayam umur sehari,
industri di bidang pasca panen dari usaha-usaha tersebut, seperti pemotongan ayam, termasuk daging ayam yang diawetkan dengan cara pengalengan, pengasapan, pengaraman, produk daging seperti sosis, salami, puding, bologna, patch, rilet, dan daging ham. Lalu ada telur dan hasil olahan telur. Pada tanggal 22 Januari 2021, WMU memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham WMU atau AIPO kepada masyarakat sebanyak 1.941.176.500 saham baru dengan nilai nominal 50 per saham dengan harga penawaran 180 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 2 Februari 2021. Perusahaan Java Confeed Indonesia Tbk atau JPFA didirikan pada tanggal 18 Januari 1971 dengan nama PT Java Pelletizing Factory Ltd dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1971. Kantor pusat Java Confeed Indonesia Tbk di Wisma Millenia LT 7 Jalan MT Haryono Kaf nomor 16 Jakarta 12810 Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Java Confeed Indonesia Tbk pada periode 28 Februari 2022 yaitu Java Ltd dengan presentase kepemilikan sebesar 55,04%. Java Ltd sebagai pemegang saham pengendali merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Singapura dengan keluarga Santosa, keturunan almarhum Bapak Ferry Teguh Santosa dan almarhumah Ibu Karla Wijaja Santosa, memiliki 75,68% manfaat di Java Ltd. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan JPFA meliputi bidang industri yaitu ransum makanan hewan, penggilingan, dan pembersihan jagung. Peternakan meliputi pembibitan ayam ras, budidaya ayam ras pedaging, dan ayam ras petelur. Produk daging ayam segar best chicken, daging sapi Tokusen Wagyu beef, sosis ayam Kingsley best chicken Dosuka Tora Duo. Pada tanggal 31 Agustus 1989, JPFA memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham JPFA IPO kepada masyarakat sebanyak 4 juta rupiah dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp7.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1989. Kalau tadi profil dari emiten-emiten di sektor poultry. Dan sekarang sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow. Kelompok kami akan memvaluasi saham dengan kode PMMP atau Pancamitra Multi Perdana. Langsung saja, step yang pertama. Di sini yang pertama kita membutuhkan beberapa data. Yang pertama untuk DPS atau dividen per share, lalu yang kedua ada price atau harga sahamnya, lalu ada EPS atau earning per share. Nah, dari DPS, price dan EPS bisa kita cari di Google. Lalu untuk PER atau price to earning ratio bisa kita dapatkan dengan membagi
price dengan EPS. Memasuki step yang kedua, di sini kita akan mencari berapa nilai dari DPR-nya. Nah, apa itu DPR? DPR adalah dividend payout ratio. Caranya adalah dengan membagi DPS dengan EPS, lalu didapatkanlah hasil DPR-nya atau dividend payout ratio. Nah, pada step yang ketiga kita akan mencari future value EPS untuk 10 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2023 sampai 2032. Nah, pada tahun 2023, EPS T-1 menggunakan EPS pada tahun 2022. Lalu pada bagian PV dikalikan 1 plus G, PV merupakan EPS pada tahun 2022. Lalu dikalikan dengan 1 plus G. G-nya ini merupakan nilai dari CAGR yang dihitung pada step sebelumnya. Nah, nilai dari CAGR PMMP ini sebesar 22,06%. Kenapa di sini pakainya 0,15? Karena dibatasi hanya sampai 15% saja pertumbuhannya. Lalu untuk future value EPS-nya kita dapatkan dari hasil perkalian EPS T-1 dikalikan dengan PV 1 plus G. Didapatkanlah future value EPS. Next, selanjutnya di step yang keempat, di sini kita akan menghitung future value dari dividen PMMP. Kita mulai dari tahun 2023. Di sini ada future value EPS pada tahun 2023. Kita masukkan nilai yang telah kita hitung pada step sebelumnya. Lalu pada bagian DPR atau dividend payout ratio kita masukkan juga nilai yang telah kita hitung di step sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita mencari future value dividennya? Kita kalikan future value EPS dengan DPR. Didapatkanlah hasil future value dividennya. Pada step kali ini kita akan menghitung berapa sih future value dari PMMP pada tahun 2032 sebelum dividen. Nah, di sini ada FIEPSN. Kita gunakan FIEPS pada tahun 2032 seperti yang telah kita hitung pada step sebelumnya. Lalu di sini ada PER law. Kita gunakan data PER yang paling rendah. Lalu untuk mengetahui future value-nya, langsung kita kalikan FIEPSN dengan PER law. Selanjutnya, pada step kali ini kita akan menghitung berapa sih future value total PMMP pada tahun 2032 setelah dividen. Nah, di sini ada FI price N. Kita gunakan data FI price yang telah kita hitung pada step sebelumnya. Lalu untuk dividen N kita gunakan data total dividen yang telah kita hitung pada step sebelumnya juga. Lalu untuk future value total setelah dividennya bisa kita hitung dengan cara menjumlahkan FI price N dengan dividen N. Pada step kali ini kita akan menghitung present value atau harga wajar saham. Future value kita dapatkan dari perhitungan pada step sebelumnya. Sedangkan 1 plus R pangkat N, R merupakan penjumlahan dari rice free rate dan rice premium. Rice free rate dan rice premium bisa kita dapatkan melalui website phei.co.id. Sedangkan N merupakan jumlah tahun. Bisa kita dapatkan present value atau harga wajar saham dengan cara membagi future value dengan 1 plus R pangkat N. Pada step kali ini, kita akan menghitung margin of safety dari PMMP. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengurangi intrinsic value dengan price, lalu selisihnya kita bagi dengan intrinsic value, lalu hasilnya kita kalikan dengan 100 sehingga didapatkan persentase untuk margin of safety-nya. Yeay, akhirnya kita memasuki step yang terakhir, yaitu compare perusahaan di sektor poultry. Nah, step yang terakhir ini merupakan step yang penting. Mengapa? Karena pada step ini kita akan menentukan hasil keputusan investasi kita. Dengan cara membandingkan
perusahaan sejenis pada sektor yang sama. Nah, di sini dapat kita lihat bersama bahwa PMMP merupakan emiten dengan nilai margin of safety tertinggi dibandingkan dengan WMUU dan JPFA. Lalu perusahaan terbaik kedua di sini merupakan WMUU dengan nilai margin of safety sebesar 50,95%. Jika kita hendak berinvestasi, maka pilihlah emiten dengan nilai margin of safety di atas 30%. Mengapa demikian? Karena semakin besar nilai margin of safety suatu emiten, maka semakin besar pula batas keamanan. Maka kita lebih tenang dan aman dalam mengantisipasi risiko. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa PMMP merupakan emiten yang layak diinvestasikan pada masa sekarang karena memiliki nilai margin of safety 95,26%, lebih unggul dari kedua emiten pesaing lainnya yaitu WMUU dan JPFA. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok sektor poultry Akuntansi Syariah 3D IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.